Assalamualaikum, halo cuy, terima kasih sudah klik video ini. Bertemu lagi dengan aku, Papu Endut. Oke cuy, gimana? Udah move on dari mantan yang penuh dengan kenangan atau malah sedih karena mantan ngirim undangan? Waduh. Oke cuy, film kali ini berjudul Venom Let There Be Carnage. Nah, film ini rilis di tahun 2021 dan film ini menceritakan Venom yang melawan simbiot yang lahir dari simbiotnya sendiri. Loh ya apa ceritanya gitu kan. Oke, tanpa lama-lama kita langsung ke alur cerita filmnya. Dan buat cuy yang mau mendukung channel ini silahkan di subscribe gitu ya, karena subscribe itu gratis. Oke, tanpa lama-lama, yang belum sholat dulu, hilangkan galumu, mari mengalur bersamaku and don't check it. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah bangunan sekolah reformasi yang tampak menyeramkan. Di sana diperlihatkan sepasang kekasih yaitu Cletus Kasady dan Francis Barrison. Francis memiliki kekuatan dapat mengeluarkan gelombang suara yang sangat besar, sedangkan Cletus merupakan seorang pembunuh berantai. Kedua sejoli ini pun dipisahkan oleh pihak berwajib karena kekuatan Francis yang terlampau besar. Hal itu tentu membuat Cletus sangat marah karena harus berpisah dengan wanita yang sangat dia cintai. Di tengah perjalanan, Francis melakukan pemberontakan dengan menggunakan kekuatannya. Beruntungnya, seorang petugas berhasil melumpuhkan Francis. Beberapa tahun kemudian, Francis mendapatkan kabar bahwa Cletus, lelaki yang sangat dia cintai, akan segera dijatuhi hukuman mati. Kemudian, scene beralih memperlihatkan Eddie dengan seorang polisi. Di sana, polisi tersebut menyampaikan pesan dari Cletus yang ingin bertemu dengan Eddie. Ketika itu, Venom pun keluar dari tubuh Eddie dan berniat untuk melahap kepala polisi tersebut. Eddie yang melihat hal itu pun langsung menarik Venom dan membawanya ke dalam bilik kamar mandi. Di sana mereka pun berdebat satu sama lain sampai beberapa saat kemudian mereka berdua pun mulai tenang dan memutuskan untuk menyetujui pertemuan dengan Cletus karena Eddie adalah seorang jurnalis. Sesampainya di penjara Cletus, Eddie mulai menggali informasi dari Cletus. Namun bukannya mendapatkan informasi yang penting, justru Cletus malah menyuruh Eddie untuk mencetak pesan Cletus yang berbunyi, That distant cathedral, all I see, fractured angel, part of me. Oke cuy, ini mungkin yang dimaksud kisah cintanya dengan si Francis ya. Lanjut, saat Eddie akan pergi, Venom memberitahu Eddie bahwa terdapat coret-coretan di dinding penjara. Venom mengatakan itu petunjuk yang bisa membantu Eddie. Sesampainya di apartemen, Venom langsung menguasai tangan Eddie untuk menggambar semua petunjuk yang ada di dalam sel Cletus. Tak diduga, dari coretan-coretan itu mereka menemukan sebuah gambar yang mirip seperti foto suatu tempat yang ada di internet. Dan ternyata tempat itu merupakan tempat yang Cletus gunakan untuk mengubur semua mayat orang-orang yang dia bunuh. Dari hal itu, Cletus akhirnya dijatuhi hukuman mati dan akan segera dieksekusi. Francis yang mengetahui hal itu langsung mengeluarkan ultinya. Lanjut, Venom yang berada di apartemen terlihat mengamuk menagih janji kepada Eddie agar bisa memakan otak manusia. Namun nyatanya Eddie tetap saja melarangnya. Dia hanya memperbolehkan Venom untuk mengonsumsi ayam dan coklat. Hal itu pun membuat Venom sangat marah karena ia sudah sangat kelaparan. Lalu Eddie pun mengajak Venom ke toko Nyonya Chen untuk membeli coklat yang biasa dimakan oleh Venom. Sayangnya Nyonya Chen berkata bahwa coklat yang Eddie inginkan ternyata sudah habis. Tak kehabisan cara, Eddie pun langsung mengajak Venom ke apartemen ayam. Di sana Venom terus marah-marah karena dia merasa bahwa otak ayam sangatlah kecil dan rasanya aneh. Tak lama kemudian mereka berdua mendapatkan telepon dari Annie, mantan kekasih Eddie. Annie meminta Eddie untuk ketemuan di sebuah restoran dan Venom dengan semangat mengiyakan permintaan Annie. Keesokan harinya, Eddie pun langsung bergegas untuk menghampiri Annie di sebuah restoran. Tak disangka, di sana Annie mengatakan kepada Eddie bahwa dia kini telah bertunangan dengan Dr. Dan akan segera menikah. Eddie yang mendengar hal itu hanya bisa kecewa dan sedih, karena sejujurnya dia masih menyimpan perasaan kepada Annie. Dengan perasaan galau, Eddie pun segera pergi dari restoran itu. Saat di perjalanan, Venom mengatakan dia bisa menyembuhkan luka di tubuh Eddie, namun tidak dengan luka di hati Eddie. Venom juga mengatakan sakit hati serangannya lebih menyakitkan dan berlangsung lama. Kau hanya perlu tabah dan menerimanya.
Keesokan harinya, Venom terlihat mencoba menghibur Eddie dengan membuatkan sarapan untuknya. Namun, kelakuan Venom itu malah membuat dapur berantakan. Setelah itu, Venom pun mengambilkan beberapa surat untuk Eddie. Di sana terlihat salah satu surat yang ternyata dikirim oleh Cletus. Surat itu berisi pengalaman hidup Cletus sejak kecil sampai sekarang. Ternyata sejak kecil Cletus memang seorang anak yang sangat nakal. Dia pernah dengan sengaja membuat neneknya yang berkursi roda terjatuh dari tangga. Bukan hanya itu, dia juga pernah membuat ibunya tersengat listrik saat mandi. Hingga akhirnya dia dikirim ke sekolah anak-anak yang tidak diinginkan. Di sana dia bertemu dengan Francis, seorang gadis yang selalu mendukung dan menyemangatinya. Setelah itu, Eddie pun langsung bergegas pergi untuk menemui Cletus. Dalam pertemuan itu, Cletus mengatakan kepada Eddie bahwa mereka berdua sebenarnya sama. Hal itu pun tentu membuat Venom tidak terima. Dia lantas langsung menyerang Cletus dengan tubuhnya. Kesempatan itu kemudian digunakan oleh Cletus untuk menggigit tangan Eddie. Dari gigitan itu, Cletus pun sadar bahwa yang dia dapatkan bukanlah darah manusia normal, melainkan cairan lengket berwarna hitam pekat. Singkat cerita, sampailah Eddie di apartemennya. Eddie langsung memarahi Venom karena bersikap gegabah di dalam penjara. Dia tidak seharusnya terpancing amarah dan menyerang Cletus. Bahkan tindakan Venom itu bisa membahayakan identitas mereka. Venom tentu saja tidak terima jika Eddie terus saja menyalahkannya, karena bagaimanapun juga dia melakukan hal itu untuk membela Eddie. Venom yang sangat marah lantas menyerang hidung Eddie berkali-kali. Keduanya sama-sama keras kepala dan tidak mau mengalah. Terlihat seisi apartemen itu sangat kacau karena perkelahian mereka. Bahkan Venom tak segan-segan melemparkan barang-barang kesayangan Eddie keluar jendela. Kemudian Eddie pun langsung menyetrum dirinya sendiri agar Venom keluar dari tubuhnya. Venom yang kesakitan lantas langsung keluar dari tubuh Eddie dan berpindah masuk ke dalam tubuh orang lain yang berada di luar. Venom memberikan salam perpisahan dengan menghancurkan motor kesayangan Eddie dan memberikan jari tengah untuknya. Di tempat lainnya, tibalah waktu untuk Cletus menghadapi eksekusi mati di hadapan beberapa orang. Dia akan disuntikan sebuah cairan yang akan langsung membunuhnya. Namun di tengah-tengah eksekusi, Cletus tiba-tiba merasakan kesakitan dan kejang-kejang. Tak disangka benih Venom yang dia gigit sebelumnya sekarang telah berubah menjadi simbiot bernama Carnage. Sosok ini terlihat sangat mirip dengan Venom namun berwarna merah terang. Carnage pun mengamuk dan mulai menghabisi siapapun yang mencoba menghalanginya. Puluhan peluru tak mampu menghentikan Carnage dan alhasil Carnage pun berhasil kabur dari penjara. Sementara itu di apartemennya, Eddie terlihat sangat sibuk membereskan semua kekacauan akibat pertengkaran dengan Venom. Setelah semuanya sudah rapi, Eddie pun didatangi oleh seorang detektif yang melaporkan bahwa Cletus berhasil kabur dari penjara. Dia pun meminta Eddie untuk berhati-hati karena bagaimanapun juga Eddie adalah orang yang sudah membongkar semua kejahatan yang selama ini disembunyikan oleh Cletus. Karena itu Eddie pun segera menyelidiki keberadaan Cletus dari beberapa gambar yang sebelumnya dibuat oleh Venom. Dari penyelidikan singkatnya, Eddie pun mendapatkan informasi Cletus kemungkinan besar akan pergi membebaskan kekasihnya. Setelah itu Eddie pun langsung mengabarkan hal itu kepada detektif. Di sisi lain terlihat Venom yang terus-menerus berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Rupanya Venom kesulitan untuk menemukan tubuh yang cocok untuknya. Sampai akhirnya dia pun bergabung dengan sebuah pesta Halloween dengan sosok aslinya. Orang-orang tentu tidak curiga karena berpikir Venom sedang menggunakan kostum. Di tempat lain, Cletus yang sudah mengetahui lokasi kekasihnya langsung bergegas untuk membebaskan Francis. Dengan kekuatannya yang sekarang, dia pun berhasil dengan mudah membunuh para penjaga dan juga dokter yang sudah mengurung Francis. Karena penjaga yang dikerahkan sangatlah banyak, jadi Francis pun menggunakan kekuatannya untuk membantu Cletus. Namun sayangnya, kekuatan itu ternyata juga membuat Carnage merasa kesakitan karena dia sama seperti Venom yang lemah pada api dan juga gelombang suara. Meskipun demikian, sepasang kekasih itu pun tetap berhasil kabur dari pengejaran. Beralih ke Venom, Venom menikmati pesta itu, namun akhirnya dia pun kelelahan dan masuk ke dalam tubuh Nyonya Chen. Venom?
Dari kejadian kaburnya Cletus dan Francis, detektif pun langsung menciduk Eddie karena berpikir bahwa Eddie menyembunyikan sesuatu yang berkaitan dengan kebebasan Cletus. Namun Eddie tentu tidak mungkin mengatakan apapun tentang Venom. Alhasil dia pun meminta detektif untuk menghubungi Annie. Setelah berhasil bertemu dengan Annie, Eddie pun langsung meminta bantuan Annie untuk mencari Venom. Karena untuk sekarang hanya Annie yang bisa Eddie percaya. Tak lama kemudian Annie pun pergi ke toko Nyonya Chan untuk menanyakan keberadaan Venom. Namun tingkah laku Nyonya Chan sangatlah mencurigakan sehingga Annie bisa langsung tahu bahwa Venom sekarang berada di dalam tubuh Nyonya Chan. Dengan sedikit rayuan, Venom pun akhirnya keluar dari tubuh Nyonya Chan dan masuk ke dalam tubuh Annie. Kemudian Annie menemui Eddie. Kemudian Venom meminta Eddie untuk meminta maaf kepadanya dengan tulus. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Eddie pun terpaksa meminta maaf kepada Venom. Dan akhirnya mereka berdua pun bersatu kembali. Di sisi lain, Francis dan Cletus bekerja sama untuk menjemput paksa para tamu undangan yang akan menghadiri pesta pernikahan mereka. Di antaranya adalah detektif Morrigan dan juga Eddie. Namun karena Francis tidak menemukan Eddie di apartemennya, dia pun menculik Annie sebagai tumbal untuk memancing Eddie. Setelah mengetahui hal itu, Eddie dan Venom pun langsung bergegas ke tempat acara pernikahan Cletus dan Francis. Di sana, Venom sangat terkejut melihat sosok Carnage. Hal itu pun membuat dia takut dan merasa bimbang untuk bertarung. Namun, Eddie berusaha membujuk dengan mengatakan bahwa di dalam pesta itu, Venom bebas memakan siapapun kecuali pastor yang tidak berdosa. Di sana, Francis mencoba untuk membantu Carnage. Namun, Carnage juga kesakitan. Dia pun langsung menghajar Francis. Kemudian duel kedua simbiot itu pun akhirnya terjadi. Meskipun awalnya sempat ragu, namun Venom tetap melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Carnage. Kita tahu bahwa pahlawan pasti akan kalah di awal. Venom kewalahan melawan Carnage. Dr. Dan yang berada di atas berusaha membantu Venom dengan menyiramkan api di tubuh Carnage. Kesempatan itu kemudian digunakan oleh Venom untuk menyerang Carnage. Di sela-sela pertarungan terdengar bunyi lonceng yang membuat keduanya kesakitan. Setelah suara lonceng berhenti, barulah kedua simbiot itu kembali bertarung. Setelah berhasil melumpuhkan Venom, Carnage langsung menangkap Annie serta Francis yang dianggap tidak penting. Carnage menganggap Francis adalah ancaman untuknya karena kekuatan yang dia miliki. Cletus tentu saja tidak terima dengan tindakan Carnage. Dia pun mencoba memberontak untuk menyelamatkan kekasihnya. Kesempatan itu dilihat oleh Venom sehingga dia pun berpikir bahwa ketidakakuran Cletus dan Carnage adalah menjadi kelemahan untuk mereka. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Venom pun berhasil langsung menyerang Carnage dan Venom berhasil menyelamatkan Annie dan kembali melanjutkan pertarungan. Saat itulah Venom pun mendapatkan ide untuk menyerang Francis ke arah lonceng. Otomatis penggabungan suara Francis dan lonceng akan membuat ia dan Carnage merasa kesakitan. Francis pun tewas tertimpa oleh lonceng. Sementara itu, Eddie dan Cletus terjatuh dari ketinggian. Namun beruntungnya, Venom berhasil kembali masuk ke dalam tubuh Eddie sebelum dia jatuh ke tanah. Venom kemudian bangkit kembali dan langsung melahap simbiot Carnage yang tidak memiliki inang. Setelah itu, dia melahap tubuh Cletus dengan sangat beringas. Sebelum polisi tiba ke TKP, Annie, Eddie, dan Dr. Ben pun langsung kabur dari tempat itu agar mereka semua terhindar dari masalah. Film diakhiri dengan diperlihatkan Eddie dan Venom yang sedang bersantai di tepi pantai. Kita pun juga diperlihatkan kepada Eddie yang sedang menonton TV di dalam kamarnya. Untuk sesaat dia merasa seperti tertarik ke dalam dimensi lain. Kemudian mereka pun melihat siaran yang menampilkan Spider-Man di televisi. Entah mengapa Venom terlihat sangat tertarik pada Spider-Man. Dan film pun berakhir.